takut. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah fi hadithihi ittaqillaha haitsu kunta wa 'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalidin nas bi khuluqin hasan. Subhanallahul azim wa sallallahu ala nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasy-syakirina insyaallah. Jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Tema Jumat kita kali ini ialah menyangkut kaitannya tentang jihad. Jihad bukan jahat. Sebab sekitar sebulan yang lalu kita melihat dan menyaksikan peristiwa yang memilukan hati, pengeboman di Makassar. Jangan oknumnya yang melakukan seperti itu, Islamnya yang didiskreditkan, Islamnya yang didiskreditkan yang menjadi bulan-bulan. Ya kebetulan aja oknumnya dua wanita itu katanya kebetulan beragama Islam, kata saudara-saudaranya, kata tetangga-tetangganya. Lalu kalau ditanya apakah dua wanita itu adalah muslimah, tentu jawabannya tidak. Sebab Islam itu ialah al-Islam, al-Muslim itu ialah yang aman, yang dapat mengamankan. Mengamankan dari apa? Mengamankan dirinya, lingkungannya, sekitarnya dari kejahatan lisannya, dari kejahatan perilaku. Bukan hanya mengamankan, menyelamatkan, keselamatan. Assalamualaikum yang kita ucapkan itu doa kita sekaligus berupa bentuk jaminan kita, sebuah janji kita, usaha kita, upaya kita untuk menjamin keselamatan. Ke kanan, assalamualaikum, dan ke kiri berarti ke sekitar kita. Assalamualaikum itu. Lalu kemudian tidak dikatakan Islam yang tidak membawa kedamaian, bahkan menyamankan sesamanya. Sebab ketika diperintahkan Allah masuk ke dalam surga, udkhuluha jannah bisalamin amin. Ketika hati kita, jiwa kita tidak belum salam, belum selamat, belum tenang, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menggarisbawahi lagi bahwasanya sebagai manusia kita hendaknya saling membantu, makhluk sosial. Yasiru kata Allah, saling tolong menolong apa ya? Wa ta'awanu, tolong menolong dalam kebaikan. Ini tidak memberi saja tidak bisa, jangankan memberi, malah mengambil, malah merusak kehidupan orang lain. Bahkan ada suatu perbuatan mengompok itu sampai membunuh sekitarnya. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian dalam satu hadis Nabi mengungkapkan, menekankan bahwa sesungguhnya umat Islam itu al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi, yaitu yang menjauhkan sikap negatifnya, yang dapat menjauhkan orang lain dari perilaku keji lisannya, menggosip, menggibah, menyebar hoaks, memfitnah dan sebagainya, dan juga menjauhkan kejahatan perilaku. Itulah muslim yang sebenarnya. Karena sedih kita melihat, sedih kita mendengar dan memahami bagaimana keyakinan kelompok-kelompok itu. Kita harus akui itu merupakan bagian dari Islam, tapi jika keyakinan seperti itu amat sangat membahayakan. Mungkin kita selamat, kita ini yang di sini, insya Allah tidak akan terpapar paham-paham teroris yang menuju ekstrem tersebut. Tapi kita tak tahu 10 tahun, 20 tahun lagi kemudian, apakah anak cucu kita akan bisa, akan terhindar dari pemikiran sempit, jarak pandang, pola pandang yang keji. Sebab mereka meyakini bahwasanya negara kita ini negara yang sesat karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Disebut juga negara Darul Kufar. Padahal kita tahu nilai-nilai kita, negara kita ini adalah negara nilai-nilai Islam, berasaskan Islam, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillah, keadilan, innallaha ya'muru bil adli. Banyak nilai-nilai Islam yang ada di negara kita. Lalu kenapa masih dikatakan masih harus diruntuhkan negara ini, kemudian dibuat lagi namanya negara Islam? Padahal kalau kita lihat Nabi Muhammad, tidak ada Nabi Muhammad memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Pemerintahan yang ada di kota Madinah dan di
tetapi peradaban, kebudayaan, akhlak Islam. Itulah yang diinginkan. Saqafatul Islamiyah. Lalu kalau ada ayat surat Al-Baqarah ayat 31 yang Allah tekankan kita menjadi khalifah, khilafah Islamiyah itu apakah mesti secara de jure-nya harus betul tak resmi kita mendirikan negara Islam itu Republik Islam Indonesia atau Kedaulatan Islam? Tentu kita harus lebih memahami makna khilafah, khalafah, konflik. Bahwa khilafah yang diinginkan Allah, yang wajib ditegakkan itu bukan khilafah dalam bentuk wilayah. Khilafah yang diinginkan Allah itu ialah kita sebagai wakil, perwakilan Allah di muka bumi ini, mewakili sifat-sifat Allah yang diwakili dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itulah selalu kita zikirkan. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah ya Arhamar Rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Assalam ya Allah, assalamul mu'min ya Allah. Al-afu ya kemaafan Allah, al-syukur kesabaran ya Allah itu yang diwajibkan Allah untuk kita menerapkannya, menyerapkannya dan menegakkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kata ulama-ulama kita, ketika syariat Islam sudah tegak di dalam diri kita, jiwa kita dan keluarga kita, otomatis negara kita ini ya negara Islam. Itulah mengapa padahal Nabi Muhammad itu sudah menekankan, padahal Allah sudah mewanti-wanti kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabiku, tugas engkau di dunia ini cuma satu. Tujuanmu kuutus itu cuma satu, ya kata Allah. Yaitu untuk akhlak atau untuk rahmat lil alamin, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pokoknya tugasku cuma satu. Ya, mau tahu begitu istilahnya kan? Aku utus engkau ya Muhammad, Rasulku, kekasihku, hanya untuk membawa rahmat, bukan hanya untuk umat Islam tapi semua manusia. Rahmatan lil alamin, maslahatan lil alamin, manfaatan lil alamin, keselamatan lil alamin, juga kesejahteraan untuk semua. Itulah sistem ajaran yang ingin diajarkan baginda Nabi Muhammad kepada kita. Maka jemaah salat Jumat rahimahullah, saya masih heran sekali. Kenapa saya bertanya? Kenapa masih bisa mereka tega-teganya melakukan perbuatan seperti itu? Bukan hanya membunuh diri, melawan takdir mereka kepada Allah, bunuh diri itu dan juga membunuh orang lain. Pastinya itu akibat kesempitan dan kedangkalan pemahaman mereka. Ilmu, ibadah tanpa ilmu tentu akan sia-sia. Maka ibadah aja tidak cukup, tapi harus berilmu. Maka Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman dan beribadah. Itulah akibatnya. Ibarat seperti kata dalam perhubung. Wal-iyadu billahi ta'ala. Maka dari sini kita harus memahami makna jihad sebenarnya. Makna jihad itu apa sebenarnya? Jihad itu kaitannya dengan puasa sangat erat. Kalau puasa itu melawan hawa nafsu, melawan segala yang membatalkan puasa kita, hal-hal yang negatif yang menjauhkan kita kepada Allah. Sedangkan jihad ialah melawan kejahiliaan, melawan kekufuran dan kezaliman. Tentunya dengan cara yang hikmah, dengan kasih sayang mau'izah hasan. Itulah dia makna jihad. Totalitas kita kepada Allah, kesungguhan kita, jiwa dan tenaga kita untuk mengharap ridha Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Itulah jihad yang sesungguhnya. Kita bekerja, ketika kita bekerja, berangkat kita dari rumah kita, bismillah, untuk memenuhi kebutuhan kita, menafkahi keluarga kita. Itu juga merupakan jihad fisabilillah. Setiap langkah kita, setiap putaran roda kita, dari mulai kita dari rumah sampai ke kantor atau ke kedai kita, ke toko kita, itu adalah jihad nilai. Sampai nanti kita pulang itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihad kita. Bahkan suatu ketika diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dikatakan Rasulullah SAW bertemu sahabat. Kemudian salah satu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, adakah lowongan kerja ya Rasulullah untuk? Lalu tiba-tiba di sahabat Nabi yang sebelah ini yang mengatakan, wahai fulan, ini kita lagi mau perang Uhud, ini udah jadi prajurit perang aja, daftar kau perang. Kok ngapain kau cari kerja? Lalu apa kata baginda, wahai sahabat, sesungguhnya ketika dia mencari nafkah untuk dirinya atau untuk keluarganya, itu sama dengan nilainya jihad fisabilillah, perang membela agama Allah. Karena ketika ia bekerja, ia berusaha melawan kemalasannya, ia berusaha menghindari sifat meminta-minta. Karena itu sangat dibenci oleh baginda Nabi Muhammad, dan itu merupakan bagian dari jihad fisabilillah untuk memuliakan dirinya dan menjauhi dari kemiskinan. Yang kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. Itulah jihad kita semua.
jihadnya kepada suaminya, melayani suaminya, mengabdi kepada suaminya. Seorang pelajar, seorang remaja itu, dia jihad menuntut ilmu. Ketika ia belajar, baik itu di sekolah ataupun di rumah, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas kepada Allah, hanya mengharapkan ilmu, bukan mengharapkan nilai, mengharapkan ijazah, mengharapkan gelar, maka itu adalah jihad fisabilillah. Dan kata Nabi, itu akan Allah mudahkan dia pada keberkahan, kesehatan, kenikmatan, ketenangan, kebaikan, dan sebagainya. Apabila ia sungguh-sungguh kepada Allah. Bahkan seorang ibu yang hamil, ketika ia meninggal, itu namanya jihad, syahid di dunia. Apalagi ketika kita lihat contohnya pahlawan-pahlawan kita membela negara atau membela keluarganya, itu juga merupakan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad ekonomi tetap kita temui, jihad politik, jihad mental, jihad akhlak, jihad ilmu, dan jihad lainnya. Itulah mengapa Allah berpesan, man jahada fina, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang betul-betul berjihad di jalanku fisabilillah, tentunya akan aku bukakan jalan, akan aku mudahkan hidupnya, aku lapangkan rezekinya, aku mudahkan urusannya, aku berkahi kehidupannya, aku bukakan pintu langitku yang banyak ini. Dari mana aja rezeki itu akan mengalir kalau sungguh-sungguh dan kalau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua ini, puasa ini bisa menjadi media jihad kita kepada Allah. Jihad kita untuk sungguh-sungguh menahan lapar dan haus kita, menahan puasa lisan kita, menahan omongan-omongan yang tidak berguna, agar kita mengamalkan hadis lebih baik diam daripada bicara yang tidak ada gunanya. Katakanlah yang baik atau diam, itulah yang diperintahkan Nabi. Itulah puasa lisan, ada puasa perkataan, puasa pikiran, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa kita terapkan, kita usahakan dalam ibadah puasa kita ini. Intinya, kesimpulannya ialah bahwa jihad itu banyak. Jihad itu ada banyak caranya, banyak jalannya, banyak jalan menuju Allah. Tinggal kita saja yang memilih dan serius istiqomah di jalan tersebut. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita kepada golongannya yang al-mujahiduna fi sabilillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.